yaitu sebagai peserta verifal untuk sasaran yang pertama. Nah, di sini kita harus bisa membedakan kita itu termasuk dalam sasaran yang keberapa. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya baru saja rilis yaitu surat edaran terbaru dari Kemdikbudristek terkait tentang pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2023. Inilah merupakan kabar gembira bagi teman-teman yang akan mengikuti PPG dalam jabatan tahun di 2023 ini, dan teman-teman harus memenuhi syaratnya ya supaya bisa berangkat PPG di tahun ini setelah melakukan pendaftaran. Deadline-nya ini adalah 21 Februari 2023. Nah, kira-kira bagaimana informasinya dan apa syaratnya? Langkah kita bagaimana? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah, sobat-sobatnya baru saja rilis surat edaran terbaru dari Kemdikbudristek yaitu terkait tentang informasi verifikasi dan validasi administrasi bagi teman-teman guru yang sudah lulus seleksi PPG dalam jabatan ya. Yang mana surat edaran ini dikeluarkan yaitu tanggal 14 Februari tahun 2023. Yang mana untuk surat ini ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, kemudian kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Ya, mana di sini tentunya kabar gembira bagi teman-teman yang kemarin sudah lulus seleksi akademik namun belum terpanggil berangkat PPG hingga saat ini. Nah, sekarang marilah kita cermati bersama terkait tentang surat edaran ini, teman-teman. Ya, mana di sini dalam rangka persiapan pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2023 dari Direktorat Pendidikan Profesi Guru akan melaksanakan verifikasi dan juga validasi administrasi atau verval ulang bagi guru yang sudah lulus seleksi PPG dalam jabatan. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Untuk yang pertama, yaitu pelaksanaan seleksi tahun 2022 ini terdapat 35.633 orang yang telah dinyatakan lulus seleksi akademik ya dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan, namun belum mendapatkan kuota penempatan PPG di dalam jabatan di tahun 2022. Yang mana selanjutnya untuk teman-teman yang sudah lulus seleksi akademik nanti akan menjadi yaitu kategorinya yaitu sebagai peserta verifal untuk sasaran yang pertama. Nah, di sini kita harus bisa membedakan kita itu termasuk dalam sasaran yang keberapa. Kemudian untuk yang kedua yaitu pelaksanaan seleksi tahun 2017 sampai 2019 terdapat 10.242 yang telah dinyatakan lulus seleksi akademik namun belum menyelesaikan proses seleksi administrasi. Yang mana ini nanti akan masuk dalam kategori yaitu peserta verifal sasaran yang kedua. Kemudian untuk yang ketiga, ini adalah pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2018 sampai dengan 2021. Terdapat 2.231 orang yang telah mendapatkan kesempatan mengikuti PPG dalam jabatan namun tidak menyelesaikan proses penandatanganan dokumen bantuan pemerintah pada tahun tersebut. Yang mana nanti selanjutnya akan menjadi peserta verifal sasaran yang ketiga. Kemudian persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta yang dimaksud pada poin 1, 2, 3 yaitu teman-teman yang masuk dalam kategori peserta verifal sasaran 1, verifal sasaran 2 dan juga peserta verifal sasaran 3 ini harus melakukan yaitu yang pertama, ini adalah syaratnya supaya nanti bisa ikut berangkat PPG di tahun ini ya, akan diprioritaskan, yaitu yang pertama terdaftar sebagai peserta verifikasi dan validasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal GTK. Yang kedua, terdaftar pada Dapodik Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Kemudian memiliki nomor undi pendidik dan juga tenaga pendidikan atau sering disebut sebagai NUPTK. Kemudian masih aktif sebagai guru ataupun juga guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Kemudian sehat jasmani dan rohani, kemudian berkelakuan baik, kemudian berusia setinggi-tingginya maksimal 58 tahun pada tanggal 31 Desember 2023 ya. Nah, kemudian persyaratan administrasi ini agar diunggah melalui laman ppg.kemdikbud.go.id dengan cara kita login ke akun SIM PKB kita ya. Kita loginnya ke ppg.kemdikbud.go.id, kita login menggunakan surel dan password SIM PKB kita masing-masing. Nah, di sini nanti untuk persyaratan administrasi dan juga daftar linearitas ini tertera pada lampiran 2 dan 3, nanti kita cek bersama ya.
Nah, di sini untuk pendaftaran verval administrasi ini dilakukan, nah ini teman-teman untuk tanggalnya yaitu mulai tanggal 16 Februari 2023 sebagaimana jadwal yang terlampir. Yang mana disampaikan yaitu untuk lampiran 1 ini adalah surat Direktur Pendidikan Profesi Guru tertanggal 14 Februari. Inilah untuk rekapitulasi sebaran peserta verifikasi dan validasi administrasi untuk tahun 2023. Baik itu sasaran 1, 2 maupun 3 ya. Nah, di sini sudah tertera yaitu secara rinci per provinsi ya, teman-teman. Nah, jumlahnya adalah sekian ini. Nah, di sini kalau misalkan saya cek daerah saya di Jawa Timur, inilah jumlahnya cukup besar juga ya yang menjadi sasaran yaitu 8 ribuan sekian. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan informasi ya. Silahkan nanti segera dilakukan saja untuk vervalnya. Nah, selanjutnya di sini di bagian lampiran yang kedua. Nah, di sini kalau misalkan kita cek ya, lampiran keduanya ini adalah persyaratan verifikasi dan validasi atau verval administrasi bagi guru yang telah lulus seleksi PPG dalam jabatan atau teman-teman yang sudah lulus seleksi akademik, maka melakukan yang seperti ini ya. Yang mana di sini untuk yang pertama yaitu peserta verval sasaran 1. Nah, untuk teman-teman yang masuk dalam kategori peserta verval sasaran 1, maka di sini syarat administrasi bagi guru itulah unggahan atau pindai scan ya, scan SK pembagian tugas mengajar terakhir tahun ajaran 2022-2023. Inilah dalam bentuk asli bisa atau fotokopi legalisir dari kepala sekolah ya. Ini kita scan. Kemudian yang kedua, syarat administrasi bagi guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah. Kalau misalkan teman-teman ini adalah sebagai kepala sekolah, ini adalah unggahan hasil pindai scan SK pengangkatan terakhir sebagai kepala sekolah, baik itu asli maupun fotokopi legalisir. SK pengangkatan itu dilegalisir kalau misalkan fotokopian inilah Dinas Pendidikan atau BKD ya, provinsi, kabupaten atau kota bagi kepala sekolah yang berasal dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh negeri atau pemerintah. Nah, kalau misalkan kepala sekolahnya itu kepala sekolah negeri, ini adalah kalau misalkan kita uploadnya itu fotokopian, yang melegalisir adalah yang ini. Kalau misalkan teman-teman itu adalah kepala sekolah swasta, maka di sini adalah dari ketua yayasan ya, ketua yayasan. Kemudian untuk jadwal untuk verval untuk teman-teman yang masuk dalam kategori 1, sasaran 1, verval sasaran 1 ya. Nanti pendaftaran ini tanggal 16 sampai 21 Februari. Jadi deadline-nya di sini pastikan teman-teman tanggal 21 ini sudah submit ya. Kemudian nanti akan ada jadwal perbaikan berkas yaitu 22 Februari sampai dengan 5 Maret. Kemudian verifikasi validasi oleh petugas ini tanggal 22 Februari sampai dengan 8 Maret tahun 2023. Jangan sampai kita nanti telat ya. Nah, selanjutnya bagi teman-teman yang masuk dalam kategori peserta verval yang sasaran 2 dan juga sasaran 3, ini adalah syarat administrasinya bagi guru yaitu hasil pindai scan ijazah S1 atau D4. Ini adalah bisa asli atau fotokopi legalisir perguruan tinggi. Kalau ada yang asli sebaiknya kita asli saja ya. Ini bagi guru yang punya ijazah S1 atau setara di luar negeri melampirkan surat pernyataan dari Dirjen Dikti. Kemudian hasil pindai scan SK pengangkatan pertama sebagai guru ini bisa asli atau fotokopi legalisir. Kemudian hasil pindai scan asli fotokopi legalisir dokumen itu sesuai dengan status kepegawaiannya. Nah, SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS ini bisa asli atau fotokopi legalisir Dinas Pendidikan provinsi, kabupaten atau kota. Kemudian SK pengangkatan P3K. Nah, ini bagi teman-teman yang P3K ya, SK pengangkatan P3K yang masih berlaku setidaknya sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Bagi guru P3K ya, ini adalah asli fotokopi legalisir. Kemudian SK pengangkatan 2 tahun terakhir 2122 dan 2223 bagi guru non ASN. Nah, bagi guru non ASN adalah teman-teman guru honorer ya. Tentunya yang bisa berangkat yang punya NUPTK kan, yaitu guru honorer biasanya honorer daerah ya, baik itu honorer daerah tingkat 1 maupun juga tingkat 2. Jadi ada 3 kategori yaitu guru PNS, guru yayasan, guru P3K, kemudian juga ada guru honorer teman-teman yang bisa berangkat. Dan pastikan kita sudah lulus seleksi akademik ya. Kemudian di sini ada SK pengangkatan 2 tahun terakhir bagi guru non ASN di sekolah yang berasal dari satuan pendidikan diselenggarakan oleh masyarakat atau guru swasta. Kemudian hasil pindai scan pembagian tugas mengajar terakhir 2022-2023 asli atau fotokopi legalisir kepala sekolah ya. Hasil pindai scan fakta integritas, nanti di bagian bawah ini akan ada formatnya ya. Nanti kita bisa unduh di akun SIM PKB masing-masing untuk fakta integritasnya. Materainya ini adalah 10.000. Kemudian syarat administrasi bagi guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah. Nah, kalau misalkan teman-teman kepala sekolah ini adalah yang diunggah
Ini adalah scan ijazah S1 D4 legalisir perguruan tinggi bagi guru yang punya ijazah dari luar negeri. Ini ada penyetaraan ya. Hasil pindah scan SK pengangkatan sebagai guru. Nah, kemudian pindah scan SK terakhir sebagai kepala sekolah. Ini adalah untuk ketentuan legalisirnya. Untuk PNS ini adalah dari dinas, kemudian untuk yang swasta ini dari yayasan. Kemudian fakta integritas juga diperlukan. Dan selanjutnya di sini untuk jadwalnya untuk teman-teman yang masuk dalam kategori ini adalah pendaftarannya tanggal 22 Februari sampai dengan 27 Februari ya. Kemudian perbaikan berkas tanggal sekian dan nanti akan diverifikasi dan validasi. Selanjutnya nanti kita tinggal menunggu untuk kita konfirmasi kesediaan. Kemudian di sini juga disampaikan dalam lampiran ketiga, yaitu untuk daftar linearitas bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2022 berdasarkan ijazah S1 atau D4-nya. Dan ini dikatakan masih diberikan, tentunya ini masih linear, dianggap masih sama ya dengan di tahun 2023 ini teman-teman. Nah, silakan teman-teman cek sendiri untuk ijazahnya, ini nanti bisa masuk dalam bidang studi PPG apa. Dan saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang sudah lulus PPG di tahun ini dan sudah mendapatkan nomor registrasi guru ya. Dan nanti tinggal bersiap saja. Setelah teman-teman mengunduh untuk NRG-nya, nanti pastikan itu sudah tersinkron ya, masuk ke info GTK. Setelah itu teman-teman nanti tinggal menunggu saja untuk pencairan tunjangan sertifikasi. Dan nanti akan saya berikan pengalaman saya kemarin terbit NRG dan setelah itu apa sampai dengan pencairan tunjangan sertifikasi. Oke, demikian teman-teman, salam sukses untuk kita semuanya. Mari kita syukuri segala nikmat yang kita dapatkan selama ini, termasuk lulus seleksi akademik, dan kita ini wajib bersyukur karena kita nanti akan segera bisa berangkat PPG dalam jabatan tahun 2023. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.